Okay, so we are here in Papua with my holy friends. Sekarang kita melanjutkan pelajaran tentang tefilah. Kita lanjut dengan berkat kedua dalam Semona Esrei. Semoga dapat menambah wawasan dari berkat kedua ini. Tujuan dari kita mempelajarinya adalah untuk mengetahui bahwa tefilah ini relevan untuk kita masing-masing. Dan bagaimana saya membuatnya menjadi transformatif, sehingga ketika saya selesai mengucapkan tefilah, saya akan merasakan ada perubahan. Memang benar kita sedang berbicara kepada Hashem, dan kata-kata yang tersusun di dalamnya itu sangat berkuasa. Tapi saya juga harus fokus sehingga diri saya juga bisa turut terangkat. Tefilah ini diawali dengan Atta Gibor Leolam Hashem. Engkau kuat dan berkuasa selamanya Hashem. Saya akan berikan sedikit pembacaan Kasidih. Engkau berkuasa atas dunia ini. Apa maksudnya? Dunia ini sesungguhnya membutuhkan kekuatan Hashem yang sangat berkuasa. Karena kalau tidak ada Hashem, maka dunia ini tidak ada artinya. Dan kita akan hancur lenyap begitu saja tanpa arti. Maka dari itu, dunia ini butuh dikuatkan oleh Hashem. Selanjutnya, Mechaye Meitim Ata. Engkau menghidupkan yang mati. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang dibangkitkan kembali nanti di akhir zaman saat datang waktu penghakiman. Jiwa-jiwa yang sudah pergi akan kembali masuk ke dalam tubuh dan tubuh mereka akan kembali hidup. Hal ini juga menceritakan tentang kisah bangsa Israel yang tersirat dalam lagu Hatikva. Tapi secara pribadi yang masuk di pikiran saya setiap saya membaca frasa ini bukan hanya tentang kenyataan bahwa saat masa penghakiman nanti Hashem akan menghidupkan kembali mereka yang sudah meninggal, tapi sesungguhnya sekarang atau saat ini juga Hashem sedang menghidupkan kembali yang mati. Gemara mengatakan bahwa Razan, orang-orang jahat itu tergolong mati. Dan orang-orang yang membiarkan yeser hara atau keinginan jahat menguasai mereka juga tergolong sebagai mati. Torah dan tefilah ini yang membawa kita kembali hidup. Kalau kamu pernah merasakan belajar Torah secara transformatif atau melakukan tefilah secara transformatif, itu terasa sekali bedanya. Seperti memberikan kekuatan yang lebih lagi kepada diri kita. Sedikit cerita dari pengalaman pribadi saya. Sahabat kemarin saya sedikit merasa suasana hati yang tidak seperti biasanya. Lalu saya mulai melantunkan Kabbalah abad. Berlanjut terus sampai di akhir tefilah. Suasana hati saya merasa lebih luar biasa membaik. Seperti itulah sifatnya air Torah. Membawa kita kembali hidup lagi dari tempat di mana kita merasa redup. Jadi Mechaye Meitim Ataraf Leosia ini selalu menyelamatkan kita. Masih Farua Umorit Hagesem. Di sini kita bicara hujan itu perumpamaan untuk kehidupan. Memang sudah kita bahas di atas bahwa tefilah itu yang membawa kita kembali kepada kehidupan, tetapi hujan juga memainkan peran yang penting dalam membawa kehidupan. Contohnya saja untuk tumbuhan. Pemikiran terakhir untuk hari ini saya coba bikin ini sesingkat mungkin untuk kalian. Yang terakhir adalah Mechalchel Chaim Becheset. Hasil membawa kembali kehidupan dengan kebaikan. Apa maksudnya ini untuk kita? Pertama-tama, seluruh hidup kita ini sudah merupakan bentuk dari kebaikan. Walaupun kita punya banyak impian, pengharapan untuk ini itu, tapi kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa hidup ini sesungguhnya merupakan bentuk kebaikan Hashem. Dalam waktu yang bersamaan, kita juga bisa mengingatkan diri kita bahwa jika kita ingin membawa kehidupan kembali dalam hidup orang lain dan kepada diri kita sendiri, salah satu caranya juga adalah melalui chesed atau kebaikan. Contohnya saat kita berada di situasi terendah kita, bagaimana caranya untuk mengangkat diri kita kembali? Tefilah dan Torah sudah kita bahas tadi, dan juga dengan melakukan kebaikan atau chesed kepada orang lain. Sebenarnya ini cara yang indah untuk mengangkat diri kita dari situasi terendah kita. Saya sudah sering alami ini. Saat suasana hati saya tidak terlalu menyenangkan, saya coba untuk melakukan kebaikan dan hasilnya saya merasa lebih baik. Oke?
Itu saja untuk penjelasan bagian pertama dari braha kedua ini. Semoga berarti untuk kalian. Dan saya harap kalian semua bisa terus berpartisipasi dalam semua siurim dari Simcha Center. Jika ada pertanyaan, silakan email saya. Kiranya harimu menyenangkan. Hashem memberkati.